Baik, kita mulai lagi. Sekarang kita ke pemrograman Python untuk materi sistem persamaan linear metode eliminasi Gauss. Nah, sistem persamaan linear ini sebetulnya dulu sudah pernah dipelajari ya, mulai dari SMP sampai dengan SMA. Sekarang kita coba mengingatkan kembali. SMP mungkin hanya 2 variabel, SMA itu sudah 3 variabel. Sekarang kalau misal lebih dari 3 variabel atau mungkin lebih dari 4 variabel, bagaimana caranya? Kalau menghitung manual mungkin akan sangat riskan dengan error. Makanya ada alat bantu, bisa itu Excel. Sekarang kita karena memang ada di kuliah pemrograman, berarti kita pakai bantuan Python untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear. Di sistem persamaan linear itu kita punya banyak persamaan linear, kemudian nanti kita ingin menentukan koefisien A-nya ini diketahui, B-nya juga diketahui, tapi si nilai X-nya ini kita belum tahu. Nah, kita akan menyelesaikan SPL ini, selesaian atau ukuran penyelesaiannya apa ya, nilai-nilai dari X ini atau matrik X ini. Jadi tadinya XPL-nya itu dalam bentuk A11X1, A12X2, ini bisa ditulis dalam bentuk matriks SPL seperti ini. Koefisien X-nya disendirikan, terus X-nya juga disendirikan, kemudian B-nya juga disendirikan. Ini koefisien konstanta, koefisien konstanta. Ini konstanta, kalau ini koefisien. Kalau ini uh, matriks variabelnya itu sendiri. Jadi dari SPL kita bisa ubah ke dalam bentuk matriks. Matriks A, matriks X, sama matriks B. Matriks A ini matriks koefisien, matriks X ini adalah matriks variabel yang mau kita cari nantinya, matriks B ini konstantanya. Itu yang di sebelah sama dengan. Nah, salah satu cara untuk menentukan atau menyelesaikan SPL adalah dengan metode eliminasi Gauss. Jadi Gauss itu eh, ubah matriks ini jadi matriks augmented seperti ini. Jadi ini susunannya ini matriks A, ini matriks B. Sebelah kanan tuh selalu matriks B. Nanti si matriks A-nya ini 3 komponen di ujung segitiga paling kiri ujung itu kita jadikan sebagai nol gitu. Ini nol, ini nol, ini nol. Pakai metode eliminasi Gauss. Nah, nanti terakhir kalau ini sudah nol, ini kita dapat nilai A33 akan sama dengan B3, tapi B3-nya yang baru. Nah, dari sini kemudian kita substitusi. Kita dapat nilai X3 dari yang baris paling akhir. Setelah X3 diperoleh, kembali kita bisa cari X2. Jadi X3-nya sudah ada, X3 ini bisa dijadikan modal untuk mencari X2. Kalau X2 sudah ada, nanti X2 sama X3 yang sudah diketahui itu bisa jadi modal untuk mencari X1. Nah, ini prinsip dari eliminasi Gauss. Bagaimana cara mengenolkan ini, yang 3 komponen matriks ini? Kita lihat ada algoritmanya di sini. Jadi cara mengenolkannya itu nanti kita bisa ini buat X1 itu jadi 1 dulu. Caranya adalah dengan membagi dia dengan koefisiennya itu sendiri. Jadi ini jadikan 1, yang ini nanti akan dijadikan 0. Gitu. Caranya menjadikan 0 bagaimana? Nah ini, jadi nanti kalau si X1-nya sudah jadi 1, maka yang lainnya kita akan jadikan 0. Caranya adalah dengan mengurangi eh, ini, nanti kita kurangi dengan ini dikalikan dengan koefisien ini. Gitu. Nah, ini. Nah, hasil pengurangannya itu nanti pasti akan sama dengan 0. Jadi A22 ini, A22, A21 ini, itu akan menjadi 0. Nah, nanti kita lihat di Python-nya aja biar nggak bingung. Jadi algoritma ini nanti kita deskripsikan ke Python sehingga nanti kita bisa dapat solusi dari persamaan linear yang ditentukan gitu.
Misal nih, kita punya contoh 5 di halaman berapa tuh 57 bukunya Pak Bambang. Kita punya persamaan linear seperti ini. 3x ditambah y dikurangi z sama dengan 5. Nah, kemudian yang kedua 4x tambah 7y dikurangi 3z sama dengan 20. Kemudian yang ketiga ini 2x kurangi 2y ditambah 5z sama dengan 10. Ini kalau misal kita ubah matriksnya, dia akan menjadi seperti ini. Matriks A, ini matriks X-nya, ini matriks B-nya, konstantanya. Ini koefisien-koefisien A-nya. Jangan lupa tandanya juga diikutsertakan di sini. Jadi kalau misalnya di sini negatif, di sini pun jadi negatif. Gitu. X, Y, Z-nya tetap di positif, matriks B konstantanya, karena memang ini positif semua, ya sudah ditulisnya positif semua. Terus kita jadikan matriks ini, SPL ini, jadi matriks augmented. Nah, ini berarti harus dibagi satu, berarti dibagi satu, dijadikan satu, jadi satu, ini jadi 1/3 karena kan dibagi 3 ya. Ini jadi negatif 1/3, ini jadi 5/3. Nah yang ini kita jadikan 0. Menjadikan 0 ini sama dengan harus bagaimana? Berarti 4 ini biasa sama dengan 0 dikurangi 4 lagi. Itu kan ya. 4 ini dari mana? 4 yang kurangnya itu adalah 4 koefisien ini dikalikan dengan matriks yang ini. Jadi nanti setiap baris yang ada di sini itu dikurangi dengan 4 dikali 1. Bukan satu dalam artian satu yang ini ya, tapi nanti setiap baris yang ada di sini tuh kita kalikan dengan 4 ini, terus nanti hasilnya kurangkan ini dengan hasil yang tadi 4 dikali seluruh baris ini. Nah, nanti dapat di sini 0. Ini pun langkahnya sama, berarti 2 dikurangi 2 kali B1 yang baru itu. Bisa dilihat mekanisme prosesnya di video ibu yang pakai Excel. Itu lebih kelihatan. Nah, nanti proses ini bisa disederhanakan dengan menggunakan Python. Kita pakai dua modul, ada modul NumPy sama modul sys gitu. Modul sys ini sebetulnya untuk mempermudah, karena kan Python udah kompleks ya, dia bisa dipanggil langsung dan itu akan mempermudah kita untuk mendeteksi apakah nanti ada luaran atau output yang divide by zero atau tidak. Nah, pertama kalau misal sudah import NumPy, terus import sys, NumPy-nya kita pakai NP ya, maka kita langsung masukkan berapa banyak variabel yang akan dicari. Ini dalam bentuk integer ya, inputannya itu berapa variabel yang akan dicari nilainya. Karena di sini ada 3 variabel, X, Y, Z, berarti kita masukkan nanti 3. Kemudian, setiap matriks A dan matriks X ini kan harus dijadikan matriks 0 ya. Jadi nanti itu kita bikin matriksnya itu, matriks yang baru itu di sininya 0. Makanya dibuatlah A dan X itu matriks 0. X kenapa matriks 0? Karena nanti untuk menyimpan hasil apa namanya, aplikasi eliminasi Gauss ini ke matriks X yang kita buat sebelumnya di sini. Jadi matriks X yang 0 tadi. Nah, kemudian kita input elemen-elemen dari matriks A dan matriks B. Jadi kita bikin matriks augmented di sini. Itu matriks augmentednya apa? Inputlah elemen-elemen matriks A dan B. Ini karena apa namanya, Python itu dimulai dari 0. Kalau tadi kan Ibu di awal bilang ini A11 ya, tapi kalau di Python ini berarti A01. Ini A0, A01, A00, ini A01, ini A0 2, ini A03. Nah, gitu. Jadi memang urutannya Python dimulai dari 0. Jadi kalau misal nanti kita disuruh input I dari I sampai dengan range N, N-nya itu berarti kan 3 solusi ini, jadi dia dari 0 sampai dengan 3. Nah, kemudian karena matriks ini kan ada beberapa baris dan kolom, maka di sini ada juga selain baris ada kolom for J dari J sampai dengan N plus 1 gitu. Nah, jadi nanti AIJ-nya itu, komponen-komponen matriksnya itu adalah kita ubah inputan yang tadi jadi variabel float gitu. Inputan yang di awal ya, kita kan tadi ya, apa namanya, disuruh input
N, terus kemudian kita disuruh input juga matriks A dan matriks B gitu. Nah, inputan yang kita eh, ini kita input ini dijadikan float dengan rumusan seperti ini. Kalau sudah inputan-inputan ini dijadikan float, nanti kita tinggal aplikasikan eliminasi Gauss-nya. Sebelum mengaplikasikan prinsip eliminasi Gauss, dicek dulu apakah ada divide by zero terbagi 0 atau tidak. Jadi si A11 A11 II-nya itu, jadi misal di sini A00, ini kan berarti A11, ini A22 gitu. Itu tidak ada yang nol. Pastikan itu tidak ada yang nol. Karena kalau misalnya tidak ada yang nol, berarti akan ada divide by zero. Nah, kalau sudah dicek, maka kita gunakan eliminasi Gauss-nya itu. Tadi kan ini jadikan satu, bagi dengan dirinya sendiri. Jadi semua elemen matrik ini bagi dengan pivot, namanya pivot ya. Jadi yang apa namanya, yang punya indeks yang sama itu dibikin satu semua, jadikan pivot gitu. Nah, setiap baris itu, setiap komponen matrik itu nanti dibagi sama pivotnya. Kalau misal sudah, nanti kita punya apa, komponen matriks, elemen matriks yang baru, di mana elemen matriks yang baru itu akan sama dengan elemen matriks yang ini, itu dikurangi dengan elemen matriks yang baru ini, dikurangi dengan si eh, apa namanya, rasio ini tadi yang kita cari, pivotnya dikalikan dengan yang baris si tempat elemen baru tadi, gitu. Kolom tempat elemen baru tadi. Nah, kalau misalkan sudah, nanti kita dapat eh, apa namanya, elemen-elemen yang baru. Jadi matriks augmentednya terus gitu. Bisa dilihat prosesnya, proses manualnya di Excel, video Excel itu ya. Nanti kalau misalkan sudah, kita akan dapat nilai yang seperti di A33 itu berapa, terus disubstitusikan gitu. Jadi disubstitusikan ke X. Dapatlah nanti nilai X-nya berapa. Nah, nilai X-nya ini berarti nanti tergantung dari M yang ditentukan, X ke berapa gitu. Nanti si A X ke sekian itu akan sama dengan elemen matriks ke AI untuk N gitu. Dan seterusnya. Jadi nanti kita dapat solusinya itu bahwa XI itu akan sama dengan XI dibagi dengan si elemen matriksnya ini. Jadi kan tadi kayak ini kan belum satu ya, belum jadi pivot. Makanya kemudian ada pembagi ini. XI itu terakhir ya dibagi dengan si pivotnya itu tadi sendiri. Jadi ini adalah solusi dari persamaan linier menggunakan eliminasi Gauss. Nanti tinggal tampilkan solusinya, kita dapat solusinya itu untuk XI nanti ini apa namanya, di belakang komanya cuma 2,0, apa, dua angka di belakang koma. Kemudian XI-nya itu nanti ditampilkan di sini. Nah, nanti diperoleh lah seperti ini. Jadi kalau misal kita run, nanti akan ada perintah masukkan berapa banyak variabel, 3, kemudian masukkan elemen matriks A dan B. Ini ngerannya tadi masih belum pakai B. Kemudian nanti kita masukkan elemen matriks A, kemudian B, A lagi, baris kedua, B, kemudian baris berikutnya A dulu, baru kemudian B. Kalau di enter lagi nanti akan hadir SPL-nya seperti ini. X0-nya 1,51, X1-nya 3,13, X2-nya 2,65. Berarti kalau misal balikan lagi ke sini, X-nya adalah 1,51, Y-nya adalah 3,13, Z-nya adalah 2,65. Gitu. Nah, ini cara menyelesaikan SPL, metode eliminasi Gauss, menggunakan
Python. Gitu hari ini, nanti kita lanjutkan lagi setelah Lebaran. Terima kasih.